Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kota Probolinggo, selamat pagi, dokter. Pagi, Mas Bambang. Podcast hari ini adalah bersama saya, Bambang Triuli di Pojok PKRS. Podcast belajar obrolan keren promosi kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Baik, hari ini kita akan memasuki tema yaitu Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang tepatnya pada hari ini tanggal 10 Oktober 2025. Peringatan ini bertema atau bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu kesehatan jiwa di seluruh dunia, serta menggerakkan atau mengerahkan upaya dalam mendukung kesehatan jiwa di seluruh dunia tentunya. Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini tahun 2025 mengambil tema yaitu Access to Service Mental Health in Catastrophes and in Emergency. Secara literal, dalam bahasa Indonesia tema tersebut membawa makna adalah akses terhadap layanan kesehatan mental dalam bencana dan keadaan darurat. Lebih lanjutnya, kita akan membahas dengan narasumber kita. Kebetulan kita sudah datang salah satu narasumber yang hebat yang kita punya di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Saleh, yaitu dokter spesialis jiwa. Beliau adalah Dr. Saiful Alam. Selamat pagi, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mas Bambang. Waalaikumsalam. Kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Siap ini untuk pojok hari ini kita sudah di pojokan nih. Iya. Karena kita sudah di pojokan. Siap. Ya sudah, kita bahas yang di pojok-pojok. Iya. Ya. Siap. Oke. Baik. Sesuai dengan tema ya, Dokter ya. Ya. Yang pertama adalah mental health atau kesehatan mental ya. Apa sih? Apa yang dimaksud dengan kesehatan mental itu sendiri, Dokter? Ya. Jadi ini kan. Jadi begini, dalam diri seseorang itu ada dua hal yang sangat-sangat penting. Dua hal ya. Jika kita pilih dari masalah kesehatan ya, yang pertama adalah kesehatan ragawi secara unsur ragawi, fisik. Kemudian kesehatan mental atau kesehatan jiwa, yang mana kesehatan jiwa itu maksudnya kita terbebas dari rasa tekanan, terbebas dari rasa stres maupun kondisi depresi, sehingga hal-hal ini yang membuat kita bisa terhambat dalam melaksanakan fungsi kita sehari-hari itu menjadi free, menjadi bebas gitu ya. Istilahnya gampangnya ngomong free from stress, free from depression, gitu aja sudah. Itu yang dimaksud mental health. Free from stress and free from depression. Oke. Ya. Di dalam kesehatan mental itu ya, mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, Dokter. Mungkin ada faktor-faktor mungkin. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Bisa dijelaskan? Ya. Salah satunya atau beberapa aja tuh. Jadi untuk kondisi manusia sendiri, kalau misalkan secara fisik dia menderita suatu penyakit, pasti akan disebabkan oleh faktor-faktor, contohnya makanan, tidak bisa atau kurang bisa menjaga makanan, kemudian infeksi dari luar, misalkan infeksi usus, infeksi COVID dulu itu ya, itu bisa menyebabkan kondisi raga menjadi tidak sehat atau gampang terserang penyakit. Kalau untuk kejiwaan sendiri, jika kita misalkan gini, kita ada di suatu lingkungan support system seperti keluarga, tempat kita bekerja maupun lingkungan masyarakat yang kurang support, yang intinya kurang bisa memahami diri kita, kurang empati, itu bisa menimbulkan tekanan yang lama-kelamaan akan menimbulkan suatu stres. Oh, siap. Gitu. Jadi itu ya beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Balik lagi ke tema ini, Dokter. Jadi tadi temanya sangat menarik sekali dan berhubungan dengan beberapa kejadian-kejadian yang ada di Indonesia terakhir ini ya, tentang disaster atau kalau di sini sebutkan sih bencana dan keadaan darurat. Misalnya kemarin yang ada kejadian ya di dekat-dekat kita aja ya, di Probolinggo itu kayak di yang Bromo bisnya itu kemarin juga ada beberapa korban, yang terakhir di Sidoarjo dengan mental. Jadi bisa jelaskan ya, kesehatan mental apa sih yang dalam hal bencana atau kegawatan itu, Dokter?
Ya. Kesehatan mental yang bisa terjadi lah atau apa gitu. Ya, menyambung pertanyaan yang nomor 2 tadi ya. Salah satu penyebab kenapa kita itu bisa terkena gangguan mental atau terkena stres atau depresi itu kan karena masalah lingkungan, seperti lingkungan pekerjaan, lingkungan tempat kita tinggal, lingkungan keluarga kita, atau mungkin ada lagi masalah yang tiba-tiba datang, suatu hal yang katastrofik, misalkan kecelakaan atau bencana alam, itu bisa menyebabkan kita berada dalam satu kondisi yang tertekan, sehingga kita lambat laun akan merasa stres, kemudian lama-lama akan merasa depresi. Jadi begitu. tidak pada saat itu ya, after kejadian rata-rata gitu dokter? Ya, rata-rata after kejadian. Nah, itu makanya kenapa ada yang dinamakan gangguan stres pasca trauma atau bahasa kerennya PTSD. Oh, saya mengalami trauma, saya PTSD. Oh, PTSD itu gitu maksudnya seperti itu. Ya, gitu. Baik, jadi PTSD, jadi tidak langsung gitu dokter ya, tidak langsung. Apakah ada yang mungkin ya yang bisa dilakukan mungkin kesehatan mental dan dukungan psikososial? Apakah sangat penting sekali ya ketika kejadian itu sehingga tidak terjadi pada di kemudian hari gitu, kemudian hari pasien-pasiennya terjadi trauma dan sebagainya. Ya. Apakah sangat penting atau gimana gitu? Sifat gangguan yang timbul itu bisa terjadi langsung setelah adanya suatu trauma, setelah adanya suatu kondisi yang katastrofik tadi, atau mungkin beberapa waktu, 2-3 seminggu sampai 1 bulan setelahnya. Itu yang dinamakan PTSD. Kalau yang langsung terjadi saat itu juga, itu biasanya disebut dengan gangguan stres akut. Oh, bisa terjadi dokter ya? Jadi bisa langsung terjadi. pasiennya atau histeris gitu-gitu termasuk? Ya. Makanya sesuai dengan tema Hari Kesehatan Jiwa, untuk kali ini kita mengangkat tema kan pentingnya akses ke dalam bagaimana kita itu secara kesehatan mental itu jika kita berhadapan dengan kondisi yang katastrofik atau kondisi bencana atau kondisi yang gawat lain, itu bisa paling tidak membantu, memberikan support untuk masalah kejiwaan yang dialami oleh orang-orang yang terlibat dengan peristiwa tersebut, begitu. Jadi misal nih, dukungan mental itu bisa didapatkan dari siapa saja sih dokter? Misalnya kan kita bencana alam gitu ya, bencana alam atau kayak kemarin yang ponpes itu roboh gitu ya. Itu dukungan mental apakah dari petugas yang ada atau hadir di sana atau dari mana itu yang bisa dokter? Ya, tentunya kita harus perhatikan siapa yang jadi korban di situ dan siapa yang menerima impact negatif dari peristiwa yang terjadi tersebut. Misalkan kayak di kemarin peristiwa yang di Sidoarjo itu yang berupa robohnya bangunan pondok pesantren itu, tentunya yang menerima impact kan dari pihak keluarga. Ya, pada momen tersebut pentingnya tenaga kesehatan atau mungkin relawan yang mengerti masalah psikologis, misalkan dari teman-teman dari psikolog atau mungkin dari psikiater, secara langsung itu dapat memberikan support secara mental kepada korban-korban tersebut, gitu. Terus kemudian pada korban-korban yang dalam tanda kutip waktu itu tidak sampai meninggal ya, tentunya dia akan mengalami PTSD yang sangat berat. Nah, ini peran kita sebagai klinisi atau sebagai praktisi kesehatan mental itu juga sangat-sangat diperlukan di situ, begitu. Jadi harus ada hadir pihak yang profesional gitu ya. Profesional atau minimal ada relawan yang bisa hadir di sana untuk membantu dalam dukungan psikososial. Iya, betul. Apakah tadi kan disebutkan PTSD itu bisa terjadi dokter ya, kayak trauma bisa terjadi. Apakah hal-hal itu bisa disembuhkan? Bisa, Pak Bambang. Jadi karena itu merupakan bagian dari gangguan jiwa yang sifatnya berupa kecemasan yang terjadi akibat suatu peristiwa katastrofik, dan itu dalam jangka waktu yang lama dengan pengobatan yang teratur, kemudian dengan support dari teman-teman psikolog biasanya ya, dengan konseling yang intens, yang benar-benar intens, itu insya Allah bisa untuk sembuh total kembali seperti sedia kala, begitu. Jadi bisa ya, tapi bertahap itu dokter, nggak bisa langsung ya? Iya. Atau tergantung level-levelnya ini? Bertahap, yang jelas bertahap. Tiap individu, tiap pribadi itu berbeda dalam menghadapi suatu kondisi stres, begitu. Oke.
banyak juga orang-orang itu merasa ragu untuk mencari bantuan profesional. Apa saja yang bisa dilakukan untuk mendorong orang mengambil langkah pertama untuk mengambil terapi konseling pada saat dia pasca trauma tersebut, dokter? Ya. Mungkin motivasinya mungkin ya. Yang jelas pada awal-awal terjadinya suatu peristiwa katastrofik, biasanya masyarakat itu belum sadar, oh apa yang terjadi pada diri saya, apa yang terjadi dengan keluarga saya. Ya, tiba-tiba lambat laun, seperti misalnya yang peristiwa yang di Sidoarjo itu, keluarga akan merasa kehilangan, hingga akhirnya kepikiran terus, kemudian merasa kehilangan yang sangat-sangat mendalam, akhirnya merasa depresi. Tapi mereka belum nyadari, oh saya ini harus kemana. Kadang-kadang mereka juga masih ini ada rasa kayak ragu-ragu, terus kemudian kayak malu mau berobat ke praktisi kesehatan mental, itu malu, biasanya begitu. Nah itu yang perlu untuk kita rubah. Jadi ya, untuk paradigma seperti itu ya, paradigma seperti itu yang perlu kita rubah. Apa mungkin kalau saya gitu ya, takutnya kalau ketemu dengan dokter jiwa itu dia sangka orang gila gitu, dokter, mungkin ya. Apakah ada paradigma atau seperti itu? Ya, itu paradigma yang keliru dan sangat-sangat menyesatkan sekali. Oh, jadi nggak mesti orang gangguan jiwa harus ke dokter, karena gangguan psikologi pasca trauma itu juga harus ya, termasuk dalam gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa itu ada banyak sekali macamnya. Di antaranya gangguan cemas, kemudian gangguan depresi dan psikosa. Kalau yang jenengan sebut tadi, yang dianggap orang gila, yang sering orang awam anggap gila, itu biasanya yang psikosa. Oh, yang sudah psikosa gitu ya? Iya, yang ngomel-ngomel, sudah halusinasi, sudah bicaranya melantur, gak karu-karuan, itu yang psikosa. Tapi untuk yang ini, yang akibat dari satu peristiwa bencana, kegawatan yang katastrofik ini, biasanya yang terjadi adalah depresi. Lain sudah. Beda ini ya? Beda jenis penyakitnya. Lain sudah, jenis penyakitnya begitu. Jadi jadi gini kan, beberapa ini agak sering agak terjadinya kejadian itu agak mepet-mepet ya. Pertama yang kemarin dari Bromo itu yang mobil atau kendaraannya jatuh dari itu ya kan, banyak korbannya juga. Terus kemarin ini juga ada yang termasuk ini makanan-makanan yang dimakan oleh siswa-siswa yang dapat itu, mereka keracunan, itu kan juga termasuk bencana massal ya, terakhir ditambah ini. Jadi kiat apa sih yang bisa dilakukan? Misalnya kita ya nggak pengen ya kita jadi korbannya ya, cuman kalau terjadi korban ketika salah satunya mungkin dari keluarga kita mendapatkan itu, apa sih kiatnya biar kita tetap dalam posisi mental yang sehat gitu dulu? Ya, tentunya kalau berhubungan dengan yang kemarin masalah keracunan massal, atau mungkin yang kecelakaan, atau mungkin yang peristiwa runtuhnya bangunan itu, yang jelas yang pertama kita itu harus tahu, oh ini seperti apa peristiwa katastrofik ini bisa menimbulkan apa, menimbulkan trauma untuk korban atau mungkin menimbulkan depresi untuk keluarganya. Seperti masalahnya makanan itu, biasanya kan orang tua akhirnya menjadi merasa cemas, loh anak saya nanti jangan-jangan ikut program ini lagi, kemudian itu yang makan keracunan nanti gitu. Jangan-jangan keracunan, akhirnya kan menimbulkan suatu kondisi kecemasan massal. Begitu. Itu yang saya pikir kurang bagus juga, karena kecemasan massal itu bisa memicu depresi yang massal juga. Begitu. Jadi seperti itu. Untuk antisipasinya saya kira yang penting kita tanamkan pikiran yang positif dulu aja sudah. Oh, jadi tanamkan pikiran positif. Terus jangan ragu untuk pergi ke praktisi kesehatan mental. Tadi ya, baik itu psikolog maupun psikiater, monggo silakan. Jika ada yang merasa kurang srek, ada yang merasa oh ini kok saya nggak bisa tidur, saya kok cemas, saya kok kepikiran anak saya, habis makan ini nanti jangan-jangan bagaimana, monggo silakan. Jadi kalau sudah mulai sudah terpikir jangan-jangan nanti keracunan lagi, jangan-jangan, nah itu perlu ya dokter ya, harus perlu ke psikolog minimal atau dokter jiwa seperti jenengan seperti ini dokter ya. Baik. Karena jangan-jangan itu wajar, kalau itu ya bisa di stop oleh pikiran kita sendiri. Tapi kalau jangan-jangan itu terus-menerus sampai melibatkan kondisi fisik seperti sering merasa deredek, keringat dingin, sering tiba-tiba
cemas sampai susah tidur. Nah, itu yang mulai jadi suatu Bolak-balik gangguan. tipis gitu bisa termasuk Ya. cemas yang berlebih itu gitu. Ya, oke, gitu. oke. Jadi cemas-cemas yang berlebih. Nah, ini pemirsa, jadi mungkin kejadian-kejadian itu sangat dekat dengan kita ya, dan bisa saja terjadi pada diri kita ya, terutama Bisa. yang anak. Jadi ibu-ibu kalau sudah mulai, bapak-bapak udah mulai cemas anaknya dikasih makanan tambahan, nah ini segera datang ke Rumah Sakit Dr. Saleh Kota Probolinggo untuk konsultasikan apakah cemas itu sudah berlebih Ya. atau masih dalam tahap wajar. Ya. Baik dokter, ini sudah mulai ada yang atensi dari pertanyaan pemirsa di IG. Baik, boleh saya bacakan. Ini stigma negatif, maksudnya gimana ini ya? Dari Agus Sutanto, stigma negatif, maksudnya ini apa? Mungkin minta penjelasannya. Stigma negatif itu bahaya atau tidak, atau seperti apa? Mungkin ya, ini dari Bapak Agus Sutanto ini. Ya, stigma itu hampir sama dengan yang tadi saya bilang paradigma itu, Mas. Ya, sampai saat ini masyarakat di Indonesia, khususnya di Jawa Timur ya, untuk pergi ke praktisi kesehatan mental itu masih merupakan satu hal yang dianggap dalam tanda Stigma kutip negatif gitu ya? ya, dalam tanda kutip Oke. kok gini, nanti saya dianggap gila, nanti saya dianggap kurang waras dan lain sebagainya. Ya, padahal sama saja. Gangguan jiwa itu sama dengan gangguan fisik, sama dengan penyakit fisik. Semakin lama tidak diobati, semakin parah. sama dengan infeksi, semakin lama tidak diobati menyebar kemana-mana, akhirnya mengganggu fungsi sosial sehari-hari, fungsi pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya, begitu. Jadi penting di masyarakat untuk merubah paradigma itu biar stigma negatif itu hilang, gitu. Jadi stigma negatif. Baik, itu Bapak Agus Sutanto, jawaban dari Dokter Alam yang sangat bagus sekali, mungkin bisa dicerna ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dokter, mohon izin dari Susanti Arianto. Saya kira Susanti yang aduh bingung, mepet kata-katanya soalnya. Mohon izin bertanya dokter, apa ciri-ciri umum orang tersebut mengalami depresi atau kecemasan dan bagaimana solusi untuk menanganinya? Oh, ini berkaitan dengan tadi ya dokter ya, depresi, kecemasan, itu tanda-tanda ciri-ciri umumnya. Ya, mulai dari yang cemas dulu aja. Ya, cemas, baik. Kalau gangguan cemas itu begini, Mbak apa Bu saya manggilnya? Ini Mbak aja lah, Mbak aja. Mbak aja. Susanti Iya, Arianto. Baik. Begini Mbak Santi ya. Jadi kalau kita mengalami suatu gangguan cemas itu, yang pertama kita tandai. Yang penting itu ada gejala fisik berupa bergejala fisik ya? Iya, berupa mungkin palpitasi, dedek ya? gangguan lambung, keringat dingin. Tiba-tiba nyeri perut gitu ya? Ya, Mules-mules atau nggak karuan insomnia. ya? Atau insomnia. Ini Ya. tapi bukan surya insomnia dokter. Bukan. Ini Nah, insomnia itu yang gangguan apa? Gangguan tidur gitu ya? itu dan didasari oleh memang ada yang dia cemaskan. Cemasnya berupa apa? Berupa cemas tadi, ada yang cemas yang wajar, ada yang cemas yang tidak wajar. Ya. Baik. Kalau cemas yang tidak wajar itu berlebihan, Mas Bambang. Jadi ya itu bisa menyebabkan tadi palpitasi, keringat dingin, redek dan lain sebagainya. Perut dan sebagainya. Berpikirnya terlalu overthinking kalau bahasa sekarang ya. Kalau bahasa kerennya sekarang itu overthinking. Jadi belum terjadi sudah dipikir duluan. Itu yang bisa menyebabkan cemas. Siap. Ya. Kalau depresi, Mbak Santi. Nah, ini mulai jadi. Ya, kalau depresi itu dominan sedih. Murung Sedih, gitu. murung, menarik diri. Nah, ya. Berada di pojokan gitu. Nah, berada di pojokan, menarik diri, nggak mau makan, berat badan turun. Pemirsa yang nggak mau makan, hati-hati ya, jangan-jangan depresi. Mungkin kalau sudah mulai tidak mau makan, terus sudah ada insomnia juga ada juga, berat badan menurun, nah itu mulai tanda-tanda depresi, begitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk solusi yang udah dari cemas itu, solusi yang bisa dilakukan di rumah dulu sebelum ketemu dengan jenengan untuk konsultasi, itu apa yang dilakukan ketika sudah mendapati gejala seperti itu? Untuk cemas ya. Cemas yang tadi. Untuk cemas yang penting kita satu, banyak-banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Yang kedua, ya, kita bisa melakukan
teknik relaksasi. Ini biasanya teman-teman psikolog ini yang sering melakukan. Ada Baik. di poli saya itu ada namanya Bu Yaya, itu yang praktisi. Dia praktisi untuk melakukan meditasi, kemudian melakukan kayak semacam latihan pernafasan, relaksasi. Dan itu hasilnya banyak sekali itu. Meditasi. Untuk ini membantu pasien-pasien yang mengalami gejala gangguan kecemasan. Nah, jika itu semua di rumah belum berhasil, baru nanti bisa ke poli saya, bisa ketemu saya, ya. Mungkin memang perlu untuk ini pemberian terapi secara psikofarmaka, pakai obat, begitu Mas Bambang. Oh, dengan obat-obatan, baru dengan obat-obatan dokter ya. Baru, konsultasi dulu dengan obat-obatan. Baik, itu tadi relaksasi juga di YouTube banyak. Oh, bisa lihat di YouTube ya, banyak. Bisa. Dan itu juga cukup membantu. Baik, itu tadi Bu Mbak Susanti Arianto jawaban dari Dokter Alam. Melanjut untuk yang kedua dari Niar, pejuang neurofibromatosis. Dokter, mohon bertanya, untuk menjaga mental seseorang pejuang penyakit langka mendapatkan pandangan buruk, untuk menjaga mentalnya bagaimana nih dokter? Ya, jadi kayak ini pejuang neurofibromatosis. Ini mungkin menanyakan dirinya sendiri mungkin dokter ya. Bagaimana menjaga kesehatan mental seseorang ketika dia sedang berjuang dengan penyakit yang langka. Ya. Menarik sekali. Jadi mungkin begini, apa yang dialami oleh yang bersangkutan itu adalah suatu kondisi tadi, paradigma atau stigma negatif terhadap kondisi sakit yang kronis. Dalam hal itu neurofibroma itu ya. Jadi dia mungkin mengalami suatu stigma dari masyarakat, dari lingkungan sekitarnya, dari keluarga tentang kondisi penyakit yang seperti ini. Kan banyak stigma tentang penyakit itu, Mas. Ada yang bilang penyakit ini langka, kutukan, gitu penyakit ini kutukan. Ada yang bilang penyakit ini karena dulu-dulunya gini, ya semacam-macam lah. Itu saya kira yang perlu dirubah di masyarakat. Ya. Jadi untuk Mbak Niar. Untuk Mbak Niar, Anda sebagai survivor ya, istilahnya survivor dari suatu kondisi penyakit langka seperti itu, yang penting Anda itu intinya Anda sudah cukup kuat. Anggap diri Anda seperti itu. Nanti kalau misalkan Anda membutuhkan bantuan kami, monggo. Anda bisa pergi ke poli saya. Mau ketemu saya boleh, mau ketemu teman yang lain, psikolog, untuk mempraktekkan teknik relaksasi, teknik meditasi yang baik, monggo silakan. Ya, untuk konseling monggo silakan. Ya, jadi stigma itu tidak sampai melekat cukup kuat untuk membuat diri Anda sampai depresi, begitu saya rasa. Itu dari Mbak Nia jawaban dari Dokter Alam, yaitu pertama tadi berpikir positif lah. Berpikir positif terhadap dirinya sendiri dengan itu kuat. Kalau sudah ada gejala-gejala lain, silakan ke poli jiwa untuk konsultasi dengan Dokter Alam. Ya. Karena bagus itu pertanyaannya. Saya kira Mbak Niar ini cukup aware tentang kondisi stigma. Jadi stigma itu sebenarnya tidak hanya untuk penyakit-penyakit gangguan jiwa ya. Penyakit-penyakit yang lain yang sifatnya kronis, terus kemudian mungkin itu merubah bentuk fisik ya, seperti lepra, seperti sipilis. Itu dalam masyarakat yang masih awam, dalam masyarakat yang masih SDM-nya masih rendah, itu bisa menimbulkan stigma. Oh, ini kena santet, ini kena kutukan, ini. Jadi baik. kita perlu sekali untuk merubah pola pikir masyarakat, biar tidak terlalu menjerumuskan dan akhirnya membuat korban seolah-olah membuat pasien yang survivor ini menjadi korban bullying di kemudian hari, menjadi korban stigma itulah ya. Itu. Baik. Itu tadi dari jawaban dari Dokter Alam untuk Ibu Niar atau Mbak Niar ini ya, pejuang neuro. Semoga perjuangannya tetap semangat dalam menghadapi penyakitnya yang langka. Mungkin kalau memang untuk lebih lanjutnya kita tunggu di poli jiwa Rumah Sakit Dr. Saleh Kota Probolinggo. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga nih dokter, dari Maria Mana. Izin pertama dokter, hingga ada pertolongan dari profesional kira-kira. Hingga ada pertolongan dari profesional, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh orang sekitar untuk mengetahui gejala awal adanya gangguan jiwa dan
bagaimana langkah untuk membantu? Ya, itu maksudnya gangguan jiwa secara umum atau karena kondisi bencana ini tadi? Bencana tadi ya. Oh, Ya. Kalau kondisi bencana kan massal, jadi kelihatan kan gitu. Tapi kalau yang gangguan jiwa secara umum biasanya kan ya sembunyi-sembunyi, Mas. Orang ini kok berubah jadi aneh. Keluarga tahu loh. Oh, ini jadi aneh, mulai pola berpikirnya, pola makan, pola tidurnya sudah berubah semua. Dan ini keluarga diharapkan bisa aware sehingga pengobatan tidak sampai terlambat, begitu. Tapi kalau bencana dalam kondisi katastrofik, bencana massal, kelihatan gampang. Kita langsung bisa menilai, oh ini orang ini keluarganya si korban, gitu. ya sudah seperti ini polanya. Pola tidurnya ini, pola makannya kayak gini. Yang satu pola bekerjanya seperti ini, pola dalam menjalankan tugas pendidikannya seperti ini, berubah semua, malah lebih kelihatan, begitu. Jadi ada perubahan Sehingga harapannya lebih cepat untuk diketahui dan dibawa ke praktisi kesehatan jiwa, begitu. Jadi sudah ada mulai perubahan sikap sejak adanya kejadian ini, Ya. ya. Terutama untuk orang-orang dekat ini ya. Jadi orang-orang dekat itu mungkin bisa lebih awal mendeteksinya gitu. Baik, karena ini yang kesembilan dari sini dokter ya. Kembali lagi ke materi ya. Apa sih? Kan banyak sekali kejadian-kejadian yang sudah kita alami ya, termasuk terakhir yang ini. Apa sih kiat atau pesan-pesan untuk masyarakat Probolinggo sebelum hal ini terjadi, dan kalau sudah terjadi itu apa sih yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan mental ketika dalam kondisi darurat atau bencana? Ya, namanya bencana itu kan kita tidak tahu datangnya kapan, kan gitu. Tiba-tiba terjadi, tidak hanya kecelakaan, tidak hanya bangunan runtuh, tidak hanya gempa bumi, mungkin ya kondisi yang lingkupnya, skupnya kecil lah, misalkan kehilangan anggota keluarga, kematian salah satu anggota keluarga, itu kan juga dianggap bencana oleh sebagian orang kan. Yang penting kita siap dulu, siap untuk menghadapi kondisi. Oh, misalkan nanti suatu saat terjadi ini, misalkan saya punya ayah sudah tua, sudah sakit lama, terus kemudian ya nanti mungkin harapan hidupnya masih dipertanyakan, atau mungkin harapan hidupnya sudah ya yang penting pasrah dulu, menyiapkan diri sendiri untuk kondisi terburuk gitu. Jadi mempersiapkan ketika hal-hal yang terjadi di kemudian hari itu sudah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, jadi ya misalnya bapaknya meninggal atau tambah parah, tadi kita harus mempersiapkan dalam hal ini kondisi mental kita. Kita harus lebih sabar, kita harus lebih bisa tawakal. Terus kalau orang Jawa bilangnya neriman. Gitu ya. Kadang orang yang nggak teriman itu gampang stres. Ya, terima apa adanya. Orang yang terlalu banyak menuntut itu juga mudah stres, begitu. Jadi kiatnya seperti itu nih masyarakat Kota Probolinggo, yang apalagi yang bencana massal itu ya memang benar-benar sangat langsung mendadak, terus terjadi mendadak, katastrofik sekali. Nah itu lebih mudah dideteksi, tapi susah untuk mengobatinya kadang-kadang ya. Jadi butuh bertahap-tahap setelah butuh sekian kali penanganan baru bisa, kadang-kadang seperti itu. Baik, karena waktunya sudah mau berakhir nih dokter ya. Terima kasih kepada narasumber dokter Alam yang sangat keren untuk penjelasan pada tema hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan sehingga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dokter bagi masyarakat Kota Probolinggo dan Indonesia. Demikian pojok PKRS hari ini, podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Izinkan saya Bambang Triwili Prasetyadi undur diri dan semangat lagi. Semangat lagi.